Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya Khoridan dari Prodi Studi Islam. Pada kesempatan video kali ini saya akan mengulas atau meriset tentang sebuah manuskrip klasik Nusantara yang sangat menarik. Ya, naskah ini berjudul Ibra'ul Bahqi fi Ma'ujiza lil Ibnul Fadlah, karya salah satu ulama besar sekaligus ahli sejarah, yaitu Habib Salim bin Jindan, atau nama lengkap beliau adalah Habib Ali Al-Asbal Salim bin Ahmad bin Jindan. Manuskrip ini disimpan di Pondok Pesantren Al-Fakhriyah, Otista Raya, Jakarta, milik Habib Ahmad bin Novel dengan kode koleksi tertera di dalam manuskrip tersebut LKK_JKT 2017 HAJ 006. Kenapa manuskrip ini menarik untuk direview? Karena beda dengan naskah sejarah biasa. Ini adalah sebuah dokumen legalitas sanad keilmuan. Yuk kita bedah aspek fisik dan isinya. Kita mulai dari ulasan fisiknya terlebih dahulu. Kalau ditinjau dari segi seperti bahan, tinta, terus ukuran, ketebalan, aksara. Kalau bahan dan tinta, naskah ini ditulis di atas kertas folio bergaris menggunakan tinta hitam. Menariknya, sampul dan jilidnya masih terjaga sangat baik. Dari segi ukuran, berukuran 19,5 x 16,5 cm dengan area cermin 15 x 12,5 cm, ukuran yang cukup pas dan ringkas gitu ya. Dari segi ketebalan dan aksara, terdiri dari 2 lembar atau 5 halaman berisi teks dan 1 halaman kosong, rata-rata memuat 9 baris per halaman. Aksaranya menggunakan khat naskhi dalam bahasa Arab yang terbilang rapi dan mudah dibaca. Terus dari segi penomoran, penomoran halaman ditulis memakai angka Arab dengan pulpen. Catatan penting biologis yaitu dari hasil pengamatan fisik, naskah ini tampaknya belum diselesaikan secara tuntas, secara selesai semuanya oleh sang pengarang. Jadi ini seperti draft ijazah yang belum rampung sempurna, tetapi nilai historisnya tetap sangat tinggi. Sekarang mari kita ulas isinya. Apa sih yang bikin naskah Ibra'ul Bahqi ini istimewa? Kalau karya Habib Salim lainnya seperti Mu'jam Kutub At-Tarikh berfokus pada sejarah. Naskah ini merupakan dokumen resmi pemberian ijazah sanad keilmuan. Ijazah ini diberikan kepada murid-murid beliau saat berada di Mekah. Dalam teks, beliau menggunakan formula kalimat ijazah seperti ajastul mazkurin lafdon, yang artinya saya telah mengijazahkan kepada yang tersebut namanya secara lisan. Hal yang paling mengagumkan dari review isi naskah ini adalah spektrum ilmunya yang sangat luas. Mungkin dari segi ilmu agama, dari segi hadis, ilmu bahasa, sejarah, ilmu sains, ilmu logika, dari segi agama dan hadis, yaitu spektrum ilmunya yang sangat luas dari segi tafsir, hadis, fikih, terus usul fikih serta ilmu riwayat. Kalau ditinjau dari ilmu bahasa dan sejarah, yaitu nahwu atau gramatika bahasa Arab serta at-tarikh wa asyar, sastra dan sejarah. Kalau dari sains dan logika, tak hanya ilmu agama, ada juga ilmu al-faraid, yaitu hukum mawaris, terus juga al-hisab, aritmatika dan al-mantiq logika, sampai al-falsafah atau filsafat. Sanad ini terhubung langsung ke kitab-kitab Hindu seperti Al-Kutub As-Sittah, dan salah satu guru utama yang beliau sebutkan adalah Habibullah bin Muhammad bin Alwi Al-Habsyi pada tahun
1346 Hijriah. Jadi apa sih pesan penting yang bisa kita petik dari ulasan naskah tersebut ya teman-teman? Apa ada hal-hal yang mungkin banyak orang yang belum diketahui? Nah, maka dari ini saya akan sampaikan bahwasanya pesan penting yang bisa kita petik ya dari ulasan naskah ini, yaitu selain daftar ijazah, Habib Salim menyisipkan pesan moral tentang adab, ya, tata krama, terus ketekunan menuntut ilmu, terus ada al-mutaba'ah atau bisa disebut mengikuti jejak para pendahulu yang soleh. Itu kita harus mengikuti para ulama terdahulu yang soleh, yang jelas secara garis keilmuannya, secara nasab ya, sanad mungkin ya. Beliau menekankan bahwa transmisi ilmu ini bertujuan agar membawa manfaat nyata bagi kaum muslimin secara umum. Dan secara keseluruhan, naskah ini adalah sebuah peta jalan keilmuan yang menjadi bukti betapa terhubungnya tradisi intelektual ulama Nusantara dengan pusat keilmuan dunia di Mekah. Sebagai kesimpulan dari ulasan kita hari ini, kalau ditinjau dari segi fisik ya, naskah menggunakan kertas folio bergaris dengan khat naskhi yang rapi ya, merupakan draft yang belum tuntas tetapi terawat. Terus dari segi isi, sebuah legitimasi otoritas keilmuan yang mencakup ilmu agama, sains, aritmatika hingga logika dan filsafat. Dari segi nilai menunjukkan keterkaitan sanad ulama Nusantara di kancah internasional. Sekian ulasan manuskrip Ibra'ul Bahdi ya untuk UAS filologi ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah apresiasi kita terhadap naskah-naskah klasik Nusantara. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Saya Muhammad Yahya Kholidan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.